Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang Maha Pemurah, Maha Baik dan Maha Penyayang. Pagi hari yang indah ini kita bersama-sama masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongannya. Masih tetapnya iman, Islam sehat dan sempat, sehingga kita bersama-sama bisa mengawali pagi yang berkah ini dengan sholat subuh berjamaah dilanjutkan taklim. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara-saudaraku yang ikut serta menyaksikan kajian ini, semoga saja Allah memberkahi rezeki Anda. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga Anda sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita semua saat dipanggil Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Pagi ini kita akan mengawali dengan firman Allah, tentunya surat Al-Baqarah ayat yang nomor 2. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu, kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan isi yang ada dalam Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Petunjuk dalam hal apa? Petunjuk dalam hal kehidupan, baik hidup sekarang, hidup besok, dan hidup lusa. Karena kita hidup itu dimulai dari alam zarroh dulu, alam biji, alam benih, dilanjutkan di alam kandungan, dilanjutkan sekarang ada di alam dunia. Bedanya kalau dulu di alam zarroh, alam kandungan, kita hanya merasakan indah dan nikmat tanpa berbuat, melakukan hal-hal yang sifatnya karya atau amal. Tetapi setelah kita dalam alam dunia ini, ada tuntutan mencari bekal kalau kehidupan nanti di akhirat lebih baik ataupun mendapatkan kebaikan. Lah, untuk sampai kepada kehidupan yang baik, baik di alam dunia sampai alam barzah, bahkan di akhirat nanti, Allah menurunkan kitab namanya Al-Quran. La raiba fi, yang isinya paten, tidak ada keraguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di situ disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani dalam hal-hal yang gaib. Dilanjutkan dalam bentuk action amal, yaitu yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ibadah yang satu ini istimewa karena Rasulullah SAW mendapatkan perintahnya dipanggil ke Sidratul Muntaha, ke langit 7 naik lagi, yang kemudian pelaksanaannya diajarkan oleh Jibril atas perintah Allah di pagi harinya, yang kemudian dalam ibadah sholat ini memiliki banyak keistimewaan, baik untuk kepentingan fisik kita, juga kepentingan hati kita. Fisik kita mendapatkan banyak manfaat dengan amaliyah sholat ini. Kita tahu amaliyah sholat diawali dengan wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, tidak benar, maka sholatnya pun tidak benar.
sholat diawali dengan wudhu baru benar. Kalau tidak wudhu dulu maka tidak benar. Berwudhu diawali dari membasuh, mencuci tangan. Sehari semalam minimal 5 kali cuci tangan. Tangan kita kaum muslimin sudah bersih, sudah steril. Insya Allah dengan dicuci-cuci setiap wudhu saja ini sudah bersih. Yang kemudian ini mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Karena kalau kita cuci tangan dalam wudhu saja itu sudah bersih dan sehat. Artinya inovasi, kreasi maupun anjuran cuci tangan biar sehat itu sudah diajarkan dalam Islam, khususnya dalam pengamalan wudhu. Yang kedua, setelah cuci tangan ada kumur-kumur. Kumur-kumur membersihkan mulut kita dari unsur-unsur bakteri. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum fi kulli wudu siwak. Kalau tidak memberatkan pada umatku, saya akan menganjurkan, memerintahkan agar setiap wudu melakukan siwak. Setiap wudhu melakukan siwak. Siwak membersihkan gigi dengan cara menggunakan kayu yang mengandung mentol. Dalam hal ini dicontohkannya kayu Irak yang kita lihat aslinya basah tapi sampai sini sudah kering. Dalam pelaksanaannya jangan salah, perintah sunnah siwak itu fi kulli wudhu, bukan fi kulli sholat. Ini banyak yang keliru teman-teman. Ada mau sholat megang siwak kemudian digosok-gosok, habis digosok-gosok bersihin kotoran di gigi, dimasukin kantong lagi, besok dipakai lagi. Bukan begitu. Yang benar itu fi kulli wudhu, setiap wudhu. Jadi unsur membersihkan gigi itu di saat kita berwudhu. Maka dalam sejarah Nabi SAW tidak pernah sakit gigi karena memang giginya bersih, yaitu setiap wudhu membersihkan gigi dengan siwak. Bayangkan kalau wudhu kita yang fardu saja sehari semalam 5 kali, siwak 5 kali, gigi dibersihkan 5 kali, super bersih, maka kita akan sehat giginya. Yang kemudian dalam dunia kita sekarang mungkin tidak dalam bentuk siwak murni karena intinya adalah membersihkan gigi. Ya mungkin kalau di kampung-kampung bisa pakai ilalang dibersihkan atau pakai kempol, sabut kelapa. Tapi bisa juga pakai sikat gigi yang ada min-minnya dalam pasta gigi kita. Ya jangan terlalu banyak, nanti terlalu banyak bibir kita bongki pada luka. Intinya Islam mengajarkan kebersihan, mengajarkan kesehatan di dalam amaliyah sholat ini. Maka manusia tidak boleh meninggalkan sholat sampai kapanpun, dalam kondisi apapun. Karena di dalam unsur sholat ini sebelumnya saja sudah diajarkan soal kebersihan dan kesehatan. Terus sekarang dunia kosmetik menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Ternyata kulit kita, wajah kita ini dalam waktu beberapa jam dia mengalami pengeringan, penuaan. Dan kalau sebelum terjadi penuaan maksimal kita dibasahi, ini akan menjadi segar kembali. Tadi menjelang subuh kita sudah gosok gigi, sudah cuci muka. Kemudian nanti menjelang zuhur kita sholat lagi, berwudu lagi, gosok gigi lagi, membersihkan muka lagi. Nah, saat kulit kita mau mengalami penuaan di saat zuhur nanti dengan air wudu segar kembali, mudah kembali. Maka jangan salah kalau para ahli ibadah yang sholat fardunya tepat waktu saja, mereka akan terlihat lebih awet muda daripada mereka yang 3 hari 3 malam duduk tidak cuci muka. Duduk-duduk di pinggir jalan tidak cuci muka dalam waktu sehari semalam, tidak berwudu, maka mereka akan mengalami penuaan lebih cepat karena kulit-kulit yang akan mengalami kekeringan tidak disegarkan kembali. Kita beruntung dalam hidup kita ada amaliyah ibadah sholat. Dari wudunya saja sudah luar biasa ini. Bersih, sehat, awet muda, ini menyenangkan sekali. Untuk ibu-ibu mungkin ini bisa dipraktekkan. Tidak perlu kosmetik yang mahal-mahal, cukup rajin gosok gigi, kemudian melakukan sholat tepat waktunya. Dan kita tahu, dulu sudah kita bahas, amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah melakukan ibadah sholat fi awwali waqtiha, di awal waktu. Dan pasti orang-orang yang dicintai oleh Allah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tentram, damai dan indah.
Kalau kita tidak merasakan keindahan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup karena kita jauh dari unsur-unsur Allah, unsur-unsur keagama, unsur-unsur dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mengikuti hidayah Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan, karena di antara unsur bahagia itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan dengan sholat di awal waktu. Ada sebuah kisah kecil, ada seorang, maaf ini saya sebut sebuah kisah, ini kisah dari zaman dulu sudah ada. Dulu kita pernah dengar ustadz kita cerita bahwa maaf lagi, ada tukang syukur bilang Allah tidak ada. Kalau Allah ada, kenapa ada orang sengsara? Kenapa ada orang menderita? Kenapa ada orang sakit? Kenapa ada orang hidupnya tidak bahagia? Nah, ini dia berkata begitu. Dilalasin syukur kiai, ustadz juga syukur. Nah itu ustadz ini mandan terbengong-bengong juga. Bagaimana nih cara meluruskan orang yang berpendapat seperti itu? Nah, waktu dia sudah selesai bersyukur mau keluar, dilalah ini ada orang gila rambutnya gondrong. Terus dia bilang, "Mas, di dunia ini tidak ada tukang syukur." Loh, saya tukang syukur. Lah buktinya itu ada orang gondrong, tidak gimbal seperti itu, tidak syukur. Lalu dia nggak datang pada saya syukur. Nah itu masalahnya. Mungkin ada orang menderita, ada orang sengsara, ada orang repot karena dia tidak datang kepada Allah. Waktu ada panggilan azan tidak datang, waktu ada kebaikan-kebaikan tidak dia lakukan. Jadi jangan bilang kalau ada orang sakit, orang menderita Allah tidak ada, karena dia jauh dari Allah, karena dia tidak mau datang menghadap Allah, maka sama Allah suka-suka dia terserah. Inilah saudaraku sekalian, bahwa dalam syariat Islam yang tadi kita baca ayatnya itu dimulai dari sholat, mulai dari wudhu saja sudah merupakan jalan kebaikan untuk fisik, kebaikan untuk roman kita, bahkan kebaikan untuk kesehatan kita. Belum nanti kita membahas dalam masalah kaitannya dengan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Dulu sudah kita dengar juga kisahnya, ada seorang Arab yang sakit, kemudian terjadi masalah dengan sakit kepala yang agak lama tidak sembuh-sembuh, karena ternyata ada masalah di ujung hidung sana, ada sejenis polip. Dia berobat jauh, akhirnya berobat ke sebuah negara yang jauh dari unsur-unsur Islam, di negeri barat. Dan dia bilang sebenarnya penyakit ini tidak akan timbul kalau ada wudhunya benar, yaitu dengan istinsak dan istinsar dengan benar. Maka ini sebuah keajaiban bahwa orang barat tahu hikmah manfaat daripada ibadah yang namanya wudhu itu. Nah kita monggo semuanya umat Islam lebih khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah khususnya sholat itu dimulailah dengan wudhu yang benar. Wudhu yang benar, wudhu yang tertib, wudhu yang sesuai dengan ajaran. Nah, suatu saat nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci bagaimana contoh ataupun pelaksanaan wudhu dan ibadah yang benar. Selanjutnya tentang masalah yuqimuna sholat ini, mendirikan sholat ini juga merupakan media zikir. Dulu sudah kita baca ayatnya dalam surat Toha, aqimis sholata li dzikri, perintah Allah pada Nabi Musa, kemudian juga untuk umat ini, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Orang kalau mengingat Allah itu tatma'inna qulubuhum, akan menjadi tentram hati mereka. Ini ibadah sholat, kalau kita lakukan dengan benar akan membuat fisik kita bersih, sehat, awet muda, bahkan memiliki ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, punya problem seberat apapun tidak masalah, akan baik-baik saja karena menghadapinya dengan senyum, dengan damai dan ikhlas. Ini persoalan, mengapa kadang-kadang kita merasa hidup ini gelap, hidup ini kejam, hidup ini seakan-akan kita ini adalah orang yang paling menderita. Itu karena hati kita sempit, hati kita gelisah, hati kita tidak punya sandaran. Nah kalau kita punya sandaran hati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segalanya akan baik-baik saja. Maka kemarin sudah saya katakan, kalau Anda punya problem, punya masalah, punya ujian berat,
Jangan katakan ya Allah saya punya ujian yang berat, saya punya masalah yang besar. Jangan. Tapi katakanlah pada masalah, pada ujian, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Dengan sandaran hati, saat kita beribadah sholat kita akan tentram. Belum lagi saat ruku dengan baik, sholat kita ini akan menghasilkan kesehatan juga. Jadi tulang-tulang belakang yang kadang-kadang ada istilah urat kejepit akan terbuka kembali kalau kita rukunya sehat. Posisi itu kalau digambarkan dalam filosofi, kuda itu memiliki daya tahan yang kuat karena posisinya kayak orang posisi ruku. Itu tidak pernah nggak ada kuda secara kejepit, tidak ada, karena posisinya posisi seperti itu. Sujud yang lama ini akan membuahkan hasil peredaran darah lebih lancar, dan ini juga salah satu di antara kunci kenapa para ahli ibadah jauh lebih mudah tampilannya daripada usia yang sesungguhnya, karena wajahnya sering tersiram dengan darah saat dia melakukan sujud yang lama. Baiklah saudaraku, pagi hari ini kita akan fokus pada satu hal. Al-Quran ini akan membawa pencerahan, akan membawa kebaikan, akan membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita, manakala kita menjalankan Al-Quran ini dengan benar. Di antaranya hikmah sholat saja sudah menampilkan sebuah gambaran yang luar biasa tentang manfaatnya. Belum lagi nanti zakat, belum lagi nanti berpuasa. Saya doakan semoga Anda semuanya mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.